Ada kabar yang sangat menarik teman-teman. Kiai Said Aqil Siraj ini memberikan sindiran keras dalam acara Haul Gus Dur. Ya, ada beberapa untayan-untayan syair yang kemudian dikemukakan oleh Kiai Said Aqil Siraj dalam acara tersebut, yang ini tentu menyindir orang-orang yang membangga-banggakan nasabnya. Mending asli, kalau palsu bagaimana? Kita akan saksikan terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj dalam hal ini. Tidak berlama-lama teman-teman, ya kita akan sama-sama saksikan. Setelah itu akan saya reaction ya tentang hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj. Silakan. Ikra wafatil maghfurlah wal marhum Hadratis Syekh Ra'isul Jam'iyah wa Ra'isul Jumhuriyah Ar-Rabi' Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah birahmatih waq'adahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan haul para masyayikh, baru saja kita mendengarkan untayan-untayan mawa'id wal hikam dari menteri kita Al-Mukarram Kiai Nazaruddin Umar, dari Gus Kikin Abdul Hakim, dan dari Mbak Inayah, walaupun dengan metode bercanda tapi mengena. Maka saya ingin menggarisbawahi saja. Kesan saya terhadap Gus Dur sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan habis waktunya, kalau saya ceritakan semua. Suatu ketika Gus Dur umroh bersama rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar, bulan Ramadan. Saya masih di sana. Di Madinah setelah taraweh, monggo Kang Said cari ulama khawas. Saya bawa muter-muter. Ada ulama syekh, jenggotnya panjang, sorbannya besar, muridnya banyak, kitabnya numpuk. Diki Gus, boten sanes. Jalan lagi, jumpa lagi ulama lagi ceramah, yang mendengarkan hadirin banyak, gamis, jenggot, sorban, tasbih. Ini Gus, bukan. Walhasil akhirnya menjumpai orang Mesir, sorbannya kecil, sendirian, lagi sendirian. Niki Kang Said, saya berhenti. Jenengan si ngomong, Gus merintah saya, jenengan yang matur. Padahal Gus bisa matur, tapi menyuruh saya. Assalamualaikum Syekh. Hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah Islamiyah fi Indonesia. Ada apa? Ketus, orangnya ketus. Ada apa? Ada apa Gus? Ya minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoakan. Ya 5 menit lebih lah, 10 menit. Pelan-pelan doanya. Setelah doa, orang ini lari, ya jalan cepat. Sajadahnya diseret. Sambil ngomong begini, saya dengar persis. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah? Sampai saya ketahuan oleh orang ini. Jadi itu wali lagi sembunyi, ketahuan Gus Dur. Ayo, podo wali lagi. Podo karo Intel misalkan, ayo sama Intel ya kan? Itu betul kejadian itu. La ya'riful wali illal. Jadi ini itu wali maktum, lagi nyamar, gak ingin ketahuan siapa-siapa. Makom ke wilayahnya, ketahuan Gus Dur. Ini salah satu kenang sangat-sangat ingat terus saya. Kalau yang lainnya banyak. Nah, Kiai Hashim orang luar biasa, ulama besar, punya putra Kiai Wahid Hashim, ulama besar,
punya cucu Kiai Abdul Rahman Wahid juga besar. Ini merupakan kebesaran yang luar biasa yang jarang kita temukan pada ulama lain. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum zakarul jududa. Sebaik-baik orang, dia keturunannya orang besar, dia pun membangun kebesaran. Gus Dur keturunannya orang besar, beliau pun membangun kebesarannya. Sejelek-jeleknya orang, kalau hanya membanggakan kakeknya siapa, saya turunan siapa, saya bani siapa, syarrul alamin, sejelek-jelek manusia. Idza fakhartahum dzakal judud, hanya bisa membanggakan saya keturunan siapa. Ini kalau saya teruskan malah lebih tajam lagi syair ini kalau saya teruskan. Jadi mari kita di samping bersyukur kepada Allah, dzurriyyah para ulama kita ini bagaimanapun keturunannya para kiai, kita pun harus membangun aqama li nafsihi li anfusina hasaban jadida. Oleh karena itu, sekali lagi pesantren, jangan lupa malam Jumat baca berzanji, teba atau syukur-syukur burda. Terakhir, kita mewarisi as-salawat syiariyah, simbolik kapital. Kita mewarisi simbol dari para kiai. Sholat pakai sarung, pakai kopiah, apalagi. Padahal kopiah dan sarung bukan syarat rukunya sholat. Masjid pakai bedug, padahal masih nggak pakai bedug juga nggak apa-apa, tidak mengurangi, nggak. Tapi itulah simbol syair yang harus kita pertahankan. Apa bedanya simbol kita santri dengan yang bukan santri? Kita pakai sarung kalau sholat, kita pakai kopiah kalau pakai sholat. Padahal belum tentu khusyuk pakai kopiah, belum tentu lebih khusyuk daripada yang nggak pakai kopiah, belum tentu, bukan jaminan. Tapi itulah as-salawat syiariyah, simbolik kapital yang harus kita pertahankan. Tinggal as-sarawatil maliyah, para kiai tidak mewarisi capital finance atau harta, tidak. As-sarawatus siyasiyah, para wali, para kiai juga tidak mewarisi politik sebenarnya. Yang diwarisi oleh para kiai tadi itu culture, capital sosial, social capital, culture capital, dan symbolic capital. Soal politik atau finance, keuangan, ayo kita bangun masing-masing. Kita tidak mendapatkan warisan dari leluhur kita yang dua hal ini. Kiai-kiai semuanya hidup sederhana, dan kiai-kiai tidak ada yang ambisi dengan jabatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun kehormatan, kebesaran tentang itu, ayo kita bangun sendiri. Kita bangun dengan niat baik, ibtigha mardhatillah. Alhamdulillah, menteri agamanya sudah Nahdlatul Ulama. Ayo mau apa lagi? Dan bukan NU, NU1 bukan, Alama Alim, bukan NU1, KW3 bukan. Dan Kepala Badan Haji Gus Irfan Yusuf Hashim, yang tidak kita ragukan lagi kualitasnya. Insya Allah fil mustaqbal semakin baik, semakin maju kita di semuanya. Dari tubuh ireng bersinarlah nurul ilm, nurul hikmah, nurul iman. Cahaya ilmu, cahaya hikmah, wisdom, dan cahaya iman muncul di tubuh ireng dan akan menyinari seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, Kiai Said Aqil Sirot. Dan semoga teman-teman dapat mencermatinya, mengambil pelajaran di situ, ya. Jadi keturunan siapapun Anda, ya, jangan congkak, ya. Apalagi hanya sekedar ngaku-ngaku, ya. Tidak ada bukti, ya.
Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj. Jelas ya, ini secara tidak langsung menyinggung orang-orang yang marah ketika digugat nasabnya. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak membangga-banggakan nasab, dia akan percaya diri dengan apa yang dia ucapkan dan dengan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang membanggakan nasab adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri, orang yang minderan, orang yang tak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Dia tidak merasa ungkapannya itu bakal didengar oleh orang tanpa orang meyakini bahwa dia adalah keturunan orang baik, keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumpama. Ya, saya teringat ketika saya podcast kemarin dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kiai Imad pun mengatakan demikian. Orang-orang yang marah, bukan yang marah, orang-orang yang membangga-banggakan nasab, dia tidak memiliki kepercayaan diri sehingga orang mesti meyakini terlebih dahulu bahwa dia adalah keturunan dari Rasulullah agar ucapannya didengar. Ya, coba Anda perhatikan orang-orang yang marah ketika Kiai Imad mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Rasul. Ya, mereka ini katakan Aba Alwi lah. Ya, nasab yang digugat oleh Kiai Imad bahwa mereka tidak tersambung nasabnya dari leluhur sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ubaidillah ke Ahmad bin Isa, ini nggak tersambung teman-teman. Tetapi bagaimana reaction publik? Banyak habaib yang marah, ya, bahkan marahnya luar biasa. Yang populer mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi. Ini coba teman-teman. Padahal kan soal nasab itu bukan soal apa yang dikatakan oleh orang tersebut, tapi soal nasabnya. Nasab mau bagaimanapun, dasarnya ente berilmu, dasarnya antum itu memiliki akhlak yang baik, Anda bakal tetap didengar. Orang nggak akan peduli terhadap Anda anaknya siapa. Tapi orang akan melihat bagaimana perilaku dan apa yang Anda katakan ini mampu memberikan kontribusi atau tidak kepada masyarakat. Ini yang paling penting harus kita tandai, bahwa hubungan antar sesama manusia itu tidak diutamakan atau tidak diprioritaskan dari ente keturunan siapa, melainkan apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda dapat berikan kepada sekitar Anda. Ya, tadi disindir oleh Kiai Said Akil Siraj. Orang yang besar itu adalah orang yang lahir dari orang besar, dari bangsa besar, dan dia membawa kebesaran itu. Lalu Kiai Said Akil Siraj menceritakan sosok Gus Dur ini, sosok kewalian Gus Dur. Ya, tanpa mengeluhkan kewaliannya, tanpa menyebut dirinya sakti, tanpa menyebut atau tanpa bercerita hal-hal aneh, tanpa bercerita rantai emas turun dari langit, tanpa bercerita hujan susu. Tapi Gus Dur ini sudah banyak yang membuktikan bahwa beliau adalah orang yang memiliki karomah. Bahkan sampai sekarang, masyarakat masih bisa merasakan betapa luar biasanya Gus Dur. Ya, kuburannya tak pernah sepi sampai sekarang. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa orang yang sering mempromosikan karomah-karomah itu problem, teman-teman ya. Tapi intinya hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj ini mesti kita tarik dalam pembahasan moral. Bahwa hubungan antara manusia, satu manusia dengan manusia yang lain, itu tidak melulu tentang persoalan nasab. Begitupun Nabi Muhammad ketika ada satu hadis yang menganjurkan untuk mempelajari leluhur, untuk mempelajari nasab, itu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk iftikhar, tetapi agar supaya kita dengan yang lain saling mengenal antara satu dengan yang lain, untuk mempererat persaudaraan. Karena konsepnya tak kenal maka tak sayang. Tetapi kalau satu bangsa mengenal dengan bangsa yang lain, tetangga mengenal asal-usulnya, bertemu dengan tetangga yang lain ternyata masih dalam satu sanak saudara, itu bakal bisa mempererat interaksi sosial, akan memperdalam kemanusiaan dalam ruang spiritual. Ya, nah, ini yang kemudian menjadi dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang penting. Bukan untuk dibangga-banggakan loh. Ini ketika Anda bukan dikatakan sebagai keturunan Rasul seumpama berdasarkan bukti DNA seumpama, berdasarkan kajian turos, kajian kitab atau secara daftar pustaka, kajian pustaka, tidak terbukti. Loh kok Anda marah? Harusnya Anda buktikan dong. Kitab ini, ya ada kitab yang sezaman, ada kitab yang ini bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa saya keturunan Rasul seumpama. Ya silakan. Itu baik dalam kajian atau dalam ruang diskursus teman-teman. Bukan marah-marah. Kalau marah-marah nanti jatuhnya malah aneh.
Nah, maka kemudian ini harus kita sama-sama perhatikan ya. Dan saya pikir tadi ungkapan dari Kiai Said Aqil Siraj ini sangat menarik untuk memberikan pesan-pesan atau memberikan kesan moral untuk memperdalam moralitas kita sebagai bangsa, kita sebagai pribadi, kita sebagai masyarakat yang berkomunal. Agar tidak membangkitkan asap itu. Intinya itu, poinnya itu teman-teman. Saya pikir sudah jelas. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Sekali lagi saya sampaikan, wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.